Oke. Suaranya berisik gak Karin ini? Kalau sekarang kayak gini, mendingan mana? Mendingan tadi apa sekarang? Yang sekarang. Wah, suara lu kecil banget. Oh, yang di sini apa tuh? Yang sekarang, oke. Oke, kan kan yang di pembahasan kemarin kan kita udah ngebahas tuh tentang Allah menciptakan manusia tuh mirip kan dengan mirip seperti Allah, sama seperti Allah. Apanya yang sama? Kan yang sama itu kan gambar sama rupa. Gambar bahasa aslinya apa, Jenny? Hah? Gambar. Rupa, demut. Oke. Artinya selem itu apa, Putri? Selem. Esen tahu? Ada yang tahu selem itu apa? Selem, gambar, benar. Arti lainnya, pikiran, perasaan, kehendak. Selem itu kan kalau ditulis di Alkitab kan gambar. Itu tuh artinya unsur-unsur atau komponen-komponen yang juga dimiliki oleh Allah dan ada di dalam diri manusia. Apa komponen-komponen itu? Pikiran, perasaan, baru kehendak, bebas. Baru kan yang kan menurut gambar dan rupa kita. Rupa di situ kan demut. Demut artinya apa, Putri? Jenny. Yoi, benar. Karin, benar, Jenny. Artinya kualitas. Kualitas apa? Kualitas si selemnya, komponen yang ada dalam diri kita. Pikiran, perasaan kita, sama kehendak kita, kan ada kualitas. Kalau misalnya kayak makanan nih ya, makanan tuh bisa dibilang enak, nggak enak, biasa aja. Kan itu beda-beda ya. Itu namanya kualitas kan. Dinilai dari keenakannya dia, dinilai dari si penyicip yang nyobain. Itu tuh demut. Demut itu kualitasnya si selem, si komponen yang ada dalam diri kita. Kualitas pikiran kita, kualitas perasaan kita, kualitas kehendak kita. Kalau misalnya kita lagi dapat masalah, kita mikirnya masalah ini buat apa ya Tuhan? Kan tapi beda ya, ada orang yang mikirnya masalah ini buat apa ya? Terus kalau enggak, ada masalah nih, gue harus curhat ke siapa ya? Gue harus pergi ke mana ya? Biar gue nggak mikirin masalah. Kan beda kan cara gue berpikir ini. Itu yang membedain kualitas mereka berdua nih. Saat manusia jatuh ke dalam dosa, film mereka tuh nggak hilang. Tapi yang rusak, yang bukan sebenarnya bukan hilang sih. Yang rusak itu demutnya, kualitas. Yang awalnya kita diciptain 100, miripnya sama Tuhan. Kayak kalau misalnya masakan deh. Misalnya apa ya? Nasi goreng. Nasi goreng ini tuh enak nih. Awalnya kita dibuat tuh jadi kayak nasi goreng yang enak. Tapi gara-gara kita manusia berdosa, kualitasnya tuh turun. Jadi gak bisa enak lagi. Karena manusia ini jatuh ke dalam dosa. Karena mereka tuh nggak tahu yang enak tuh kayak gimana sih harusnya. Nah, manusia itu ciptaan atau hasil karya Allah yang lebih mulia dari segala sesuatu yang telah diciptakan. Kan di eh, penciptaan ke-6 doang kan, maka Tuhan melihat itu sangatlah indah. Yang di bagian saat Tuhan menciptakan manusia. Kenapa manusia itu lebih mulia daripada seluruh ciptaan yang lain? Karena di dalam diri manusia dilengkapi juga dengan komponen-komponen yang nggak ada di makhluk ciptaan yang lain. Bahkan komponen-komponen yang kita miliki ini juga dimiliki di dalam diri Allah. Ulang ya. Kenapa sih manusia lebih mulia daripada segala sesuatu yang telah Allah ciptakan? Karena di dalam diri manusia nih dilengkapi juga komponen-komponen yang nggak ada di makhluk ciptaan lain. Nggak ada di sapi, kucing, anjing. Nggak ada di makhluk-makhluk lain. Tapi komponen-komponen yang kita miliki ini juga dimiliki di dalam diri Allah. Gimana caranya kita nggak mulia daripada ciptaan yang lain? Kita punya loh komponen kesamaan sama Allah. Salemnya yang sama. Cuma manusia nih yang punya komponen-komponen yang dimiliki Allah.
kita ya bisa dibilang segambar dengan Allah karena kita tuh memiliki keberadaan atau kemampuan yang sama seperti Allah. Kita tuh bisa, kan kalau misalnya gue bisa dibilang Amare misalnya sepadan kalau misalnya sama-sama di SMA 52, sama-sama sebagai pelajar. Kalau misalnya gue nggak pelajar di 52, Amare pelajar di 52, kan belum bisa dibilang sepadan ya, belum bisa bersaing sama. Soalnya kan beda fasilitasnya, 52 sama sekolah lain tuh beda, nggak bisa diukur, nggak bisa dibanding-bandingin. Kita tuh bisa dibilang segambar karena kita tuh punya keberadaan dan kemampuan yang sama. Kita sama Allah, kita tuh punya komponen yang sama. Kita punya pikiran, kita punya perasaan, kita punya kehendak bebas juga. Yang sama nih kayak Allah. Tapi bedanya, kualitas helmnya Allah itu tuh sempurna. Jauh lebih dari sempurna. Kalau kita tuh, wah pokoknya di bawah lah semenjak kita jatuh dalam dosa. Karena kita tuh nggak tahu yang benar tuh harus kayak gimana. Kalau kita ngebahas komponen-komponen yang tadi, komponen-komponen tadi kan tadi pertama pikiran. Manusia tuh memiliki kecerdasan atau rasio atau intelektual atau kepintaran. Hal ini nih, gara-gara pikiran, kita tuh jadi bisa untuk berpikir, berlogika, dan juga menganalisis. Yang kedua ada perasaan. Di perasaan ini tuh yang membuat manusia bisa memiliki perasaan dan emosi kayak dia memiliki rasa sayang, benci, cinta, senang, sedih, gusar, dan lain-lain. Baru yang ketiga ada kehendak bebas. Manusia diciptain mempunyai kehendak bebas. Mereka bebas memilih. Kayak Jenny kan bebas memilih mau ikut komsel atau enggak. Terserah Jenny. Kan kita nggak maksa. Kalau misalnya Jenny mau ikut komsel, ikut. Kalau enggak ya udah. Karena manusia hidup di bumi ini punya kehendak bebas. Kehendak manusia memang bebas, tapi mereka tuh punya tanggung jawab buat mempertanggungjawabkan kehendak yang mereka pilih. Apa yang mereka pilih? Kayak misalnya nanti pas kita mati, nanti tuh yang diambil jiwa kita ditanya, lu selama hidup di bumi ini tuh udah ngapain aja sih? Lu selama hidup di bumi ini, lu udah pernah ngapain aja? Kehendak bebas itu yang bakal bertanggung jawab. Dilihatnya dari pengertian kita, dari apa aja yang udah telah kita lakuin. Kalau misalnya manusia ya nggak diciptain punya kehendak bebas, kan sama aja kayak nyiptain robot ya, yang udah disetting mau ngapain aja. Kalau misalnya kayak, kalau misalnya Allah bilang kayak, ah bosen pengen punya teman, tapi udah diciptain robot yang sedemikian rupa yang pokoknya baik lah teruslah ke kita lah. Kan itu nggak apa ya, namanya nggak sesuai, nggak dinamis. Dinamis itu gimana? Nggak berkembang, nggak berproses. Jadinya kita kayak nyiptain robot yang emang khususnya buat ngelayanin kita, bukan bukan apa ya? Pokoknya kita tuh nggak berkembang, nggak sesuai, nggak jadi robot karena kita punya kehendak bebas. Karena manusia ya mempunyai kehendak bebas ini, manusia tuh bebas buat milih, menggunakan kehendak bebasnya buat matuhin Tuhan, buat patuh terhadap Tuhan, atau memberontak terhadap Tuhan. Kalau kita lihat ya di Kejadian 3, kan Kejadian 3 kan itu ngebahas tentang manusia jatuh ke dalam dosa kan. Perikopnya manusia jatuh ke dalam dosa. Pokoknya di pasal ini tuh diceritain tuh tentang gimana sih manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia pertama si Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Di Kejadian 3 ini diceritain tuh kejatuhan manusia yang jelas. Kalau misalnya manusia tuh punya nih kehendak bebas. Kan Adam dan Hawa bebas ya buat milih bergaul sama si ular atau bergaul sama Tuhan kan, Allah kan yang datang. Tapi kehendak bebas mereka tuh milih kalau kayaknya yang bergaul sama ular nih nggak apa-apa juga tahu. Kan kita tahu ya cerita tentang kejatuhan manusia.
Ya Hawa tuh digoda sama ular buat makan buah yang ada di tengah kan, pengetahuan tentang yang baik dan ya baik dan salah ya, baik dan jahat ya, gue lupa. Sebenarnya makan buah di situ tuh nggak secara harafiah lu makan buah terus lu jadi berdosa ya. Makan buah di situ sebenarnya si si Hawa itu tuh lebih milih untuk bergaul dengan si ular. Ular di sini tuh iblis, Lucifer. Jadinya kan kalau misalnya orang namanya bergaul, misalnya gue bergaul sama Ray ngasih tentang prinsip-prinsip dia kayak, kalau misalnya hujan-hujanan tuh enak tahu, kalau menurut Ray gitu kan. Terus gue terpengaruh nih. Terus gue berteman juga sama Jenny. Jenny bilang hujan-hujanan bikin sakit. Karena gue berteman sama Jenny dan Ray lama-lama gue udah lama nggak ngobrol bareng, nggak berkomunikasi. Gue lama-lama pakai prinsipnya Jenny. Kalau misalnya hujan-hujanan pasti sakit tahu. Tapi Ray kan suka ya kalau misalnya hujan-hujanan. Misalnya yang Bapak ingin tuh kayak Ray. Tapi gara-gara kita dengerin Jenny, yang bukan maksudnya iblis ya. Jenny yang kayak di sini tuh maksudnya ular. Ular yang mempengaruhi manusia. Kita tuh jadi salah. Prinsip kita jadi salah. Itu maksudnya yang makan buah. Dia tuh bergaul dengan ular. Nggak secara harafiah makan buah langsung berdosa. Karena manusia memilih mempunyai kehendak bebas, dia lebih memilih buat bergaul sama ular. Si Hawa kan bergaul tuh sama ular kan, makan buahnya. Baru dia ngajak Adam, cowoknya, buat makan buahnya juga, buat bergaul sama si ular juga, daripada bergaul sama Allah. Makanya mereka tuh punya tanggung jawab atas pilihan yang dipilih oleh mereka. Ya tanggung jawabnya apa? Mereka jatuh ke bumi. Kan ada kan kalau misalnya kita baca di itu kayak cowok tuh apa aja ininya. Kalau cewek tuh kan kesakitan pas mengandung parah banget ininya. Kalau cowok tuh ada hukumannya. Enggak sunat dong. Iya, apa tuh? Gue lupa lagi. Iya, karena sih nggak tahu, gue lupa. Pokoknya kerjalah. Setahu gue cowok tuh harusnya kerja. Karena si manusia pertama ini udah jatuh ke dalam dosa, dia udah salah nih gunain kehendak bebasnya dia. Dia jadi gak memiliki kualitas yang sama lagi nih. Kayak Allah yang harusnya awalnya 100, lama-lama turun nih. Manusia si Adam dan Hawa turun jadi segini. Jadi 90 lah misalnya gara-gara telah bergaul sama iblis dikit, gara-gara bergaul sama ular dikit. Kan di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita udah pernah bahas ya. Di Roma 3 ayat 3. Coba buka. Bener, hampir bener. Semua orang perlu berbuat dosa dan telah hilang dengan Allah. Pak. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau misalnya kita lihat di sini, coba Karin buka bahasa asli dosa. Bahasa asli dosa kan di sini hamartano kan. Kalau kemarin udah sempat kita bedah dikit-dikit. Hamartano tuh coba ke bawahnya lagi. Hamartano tuh sebenarnya nggak selalu melakukan kesalahan, tapi hamartano itu tuh nih kalau misalnya gue mau ngambil pengertian yang kedua, miss the mark. Kalau kayak orang kayak pemanah ya, kan pemanah kan ada yang bulutan-bulutan gitu kan, tahu kan? Terus kan biasanya kalau pemanah kan misalnya harus ke tengah. Tapi gara-gara misalnya si pemanah itu, misalnya di sini kalau misalnya ini kan berdosa, dia tuh melenceng. Dia tuh nggak ke tengah, tapi dia tuh ke samping, ke kirinya lagi. Kalau nggak lebih keluarnya lagi. Maksud dosa tuh di situ melenceng, nggak sesuai tujuan. Yang awalnya tujuannya si pemanah pengen dapat nilai sempurna, 10 misalnya di tengah, tapi gara-gara si pemanah itu nggak bisa berdosa, dia melenceng. Jadi dia tuh nggak dapat nilai yang sempurna, nggak dapat nilai yang di tengah, yang 10. Coba Karin, buka yang kemuliaan sekarang. Kan tadi telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan tuh di sini doksa. Doksa ke bawah Karin.
Ya, doxa kalau misalnya di sini ya. Nih, kalau misalnya kita baca yang 3C1, a thing belonging to God. Sesuatu yang dimiliki oleh Allah. Apa sih yang dimiliki oleh Allah dalam diri kita? Selem kita. Komponen-komponen Allah yang ada di dalam diri kita. Pikiran, perasaan, dan kemuliaan kita. Kemuliaan kehendak bebas kita. Coba balik ke ini, Karin. Ke ayat awal. Jadi kalau misalnya kita ubah ya, karena semua orang telah berbuat dosa, telah melenceng dari tujuan utama, Allah menciptakan manusia, dan telah kehilangan, mereka tuh kehilangan kemuliaan Allah. Di sini tuh kehilangan kualitas, kehilangan demut, kehilangan sesuatu yang dimiliki Allah, kualitasnya Allah. Nggak serupa lagi. Awalnya manusia itu 100, tapi gara-gara manusia berbuat dosa, lama-lama turun 90. Terus dari Adam dan Hawa, kan nggak mungkin ya ada anak-anak yang nggak memberontak. Pasti kan ada dong yang memberontak, kalau nggak ada yang ngikutin Adam Hawa. Nanti turun lagi 80. Lama-lama, makin lama makin turun. Semakin turun, maka Tuhan tuh lama-lama ngeliat dunia ini kayak hancur deh. Kayak Sodom Gomora kan itu kan semua kejahatan kan terjadi setiap harinya kan. Makanya pengen dibinasain. Lama-lama tuh dunia hancur kalau misalnya manusia gini-gini terus. Makanya Allah itu turunin Tuhan Yesus biar dia tuh jadi role model. Sebenarnya manusia kalau gue ciptain tuh maunya tuh kayak gini loh, kayak Tuhan Yesus loh. Manusia awalnya tuh mau gue ciptain kayak Tuhan Yesus. Sempurnanya manusia itu ya Tuhan Yesus. Padahal kan tujuan manusia awal diciptain kan buat ini ya. Ini nyambung ke materi lain sih, ke corpus delicti, buat jadi pembukti kalau si Lucifer itu bersalah. Tapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, karena manusia nggak ngerti tujuan awal manusia diciptain itu apa, karena dia lebih memilih buat bergaul dengan iblis, manusia tuh nggak bisa lagi mencapai standar kesucian Allah. Manusia nggak bisa lagi 100 nih kualitasnya, demutnya. Terus kan kalau kita bahas yang apa ya, ada memperanakan Seth tuh di mana ya? Kejadian 5 ayat 3. Kan kalau kita buka di Kejadian 5 ayat 3, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Di sini rupa dan gambarnya N-nya kecil kan, bukan nunjuk Tuhan. Di sini tuh mereka memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambar si Adam. Lalu memberi nama Seth kepadanya. Jadi si Adam itu punya anak. Ini kan misalnya kualitas Tuhan. Kualitas Adam segini gara-gara udah berdosa nih. Adam memperanakan Seth. Seth itu tuh bukan ngikutin rupa dan gambarnya Tuhan yang awal diciptain, tapi ngikutin rupa dan gambarnya Adam. Jadi otomatis gak bakalan bisa nyampe ke atas. Kan gak ada ya murid yang lebih pintar daripada gurunya. Gak ada manusia yang bisa capai ke standar kesucian Allah gara-gara karena manusia pertama yang diciptain itu udah turun nih. Udah segini. Jadi paling mungkin ya, paling maksimal tuh Seth tuh paling segini. Kalau nggak di bawahnya Adam. Karena banyak prinsip-prinsip yang salah. Inilah yang menyebabkan manusia tuh nggak lagi sesuai tujuan awal. Manusia jatuh ke dalam dosa. Komponen-komponen kita yang dimiliki manusia ini nggak lagi dipakai buat ngelakuin kehendak Tuhan. Nggak lagi dipakai buat ngelakuin kehendak Allah. Misalnya gue punya pikiran, terus kalau gue lebih milih bergaul sama iblis ya, gue berpikir kayak, ngapain sih ponsel? Ngapain sih main sama anak gereja? Freak. Kan itu yang buat kita jadi nggak bisa ngelakuin kehendak Allah ya. Kita punya perasaan yang salah. Kita punya, misalnya kalau misalnya habis ngebully teman kita, terus kita malah seneng ya. Kan itu salah ya. Kita seneng habis ngebully. Itu tuh nanti yang buat kita tuh nggak bisa nih buat ngelakuin kehendak Allah. Komponen-komponen kita yang dimiliki manusia berdosa ini
nggak lagi bisa buat ngelakuin kehendak Bapa. Nggak bisa bener lagi. Kalau kan tujuannya awalnya pengen jadi pembanding buat Lucifer, buat ngebuktiin kalau Lucifer itu bersalah. Tapi malah jadi banyak yang mirip Lucifer. Karena manusia itu lebih memilih buat bergaul sama iblis daripada bergaul sama Tuhan. Daripada komponen-komponen mereka yang dimiliki manusia ini buat ngelakuin kehendak Allah, buat nyenengin Allah, buat memuliakan Allah, mereka itu lebih memilih buat melakukan pakai komponen kita yang pakai pikiran kita, pakai perasaan kita, pakai kehendak kita buat nyenengin diri kita sendiri. Ya kan? Kalau kita lihat ya di zaman sekarang ya, lebih banyak tuh orang yang anak muda tuh yang lebih senang nonton YouTube daripada ke gereja. Apalagi pas pandemi kan gereja online ya, pada seneng ya. Ditanya udah gereja belum? Udah, padahal cuma nonton YouTube cuma 5 menit. Cuma lagu di awal doang. Tapi mereka bilang, udah gereja kok. Online tapi soalnya ini COVID. Saat manusia jatuh dalam dosa, komponen-komponen mereka, pikiran perasaan mereka tuh nggak lagi buat nyenengin Allah, tapi buat nyenengin diri mereka sendiri. Itulah mengapa banyak anak muda yang sekarang tuh egois. Egois kan berasal dari kata egosentris. Ego itu artinya aku, sentris itu tengah, pusat. Kalau kita ngomongin egois, artinya tuh pusatnya aku. Apapun yang gue lakuin ya pokoknya gue seneng. Misalnya Jenny mau ngapain, bodo amat yang lain lah. Misalnya Jenny nih kesini terus tiba-tiba bawa makanan, yang lain padahal belum makan kan. Bodo amat yang penting gue kenyang. Kalian bukan temen gue, pokoknya gitulah. Pokoknya dia tuh Jenny mikirin, gimana caranya gue bisa kenyang ya. Sebenarnya kan Jenny bisa berbagi, tapi Jenny jadi nggak kenyang. Berarti Jenny itu pengen nyenengin dirinya sendiri. Nggak melakukan kehendak Allah, nggak mengasihi sesamanya. Enggak, ini bukan Jenny. Inilah yang membuat manusia tuh nggak lagi mengabdi pada Tuhan secara benar. Mereka nggak lagi bisa ngelayanin Tuhan secara benar. Mereka nggak lagi bisa ketemu Tuhan tuh sebagai majikan. Nih ya, perlu digarisbawain. Pada dasarnya, dosa membuat manusia membuka peluang untuk menjadikan dirinya sendiri sebagai Tuhan mereka. Karena dosa, manusia itu jadiin diri mereka sendiri sebagai Tuhan. Kan harusnya Tuhan Yesus kan yang jadi Tuhan atas hidup kita. Karena kita tuh udah ditebus. Tapi karena dosa, kita tuh lebih milih buat jadiin diri kita sebagai yang kita sembah. Kita bukan mikirin Tuhan suka nggak apa yang kita lakuin, tapi kita lebih mikirin, gue seneng nggak ya kalau gue ngelakuin ini ya? Gue tersisa nggak kalau gue ngelakuin ini? Kita nggak lagi mikirin kehendak Allah, kayak misalnya kalau misalnya kayak ngantar orang, kayak Ray kan sering ngantar orang. Tuhan seneng nggak ya kalau misalnya gue lakuin kayak gini ya? Tapi yang Ray pikirin tuh, gue seneng nggak ya kalau ngelakuin ini ya? Ada untungnya nggak kalau gue ngelakuin ini? Karena dosa ya, manusia tuh jadiin diri mereka sendiri sebagai tuan atau majikan yang harus dilayanin. Bukan Tuhan lagi yang berkuasa di atas hati kita, tapi jadinya diri kita sendiri yang menjadi majikan di atas diri kita. Kalau misalnya sebelum tidur, bukan yang berdoa, malah scroll TikTok, nonton YouTube sampai ketiduran, nonton drakor. Kan itu buat nyenengin diri sendiri ya. Karena kita berpikir kalau misalnya nonton TikTok tuh bikin hati kita seneng. Kan kita tahu kan yang kita lihat, kita dengar, nentuin yang kita pikirin, nentuin yang kita rasain, jadi inginan, baru kita lakuin. Kalau yang kita sering lihat TikTok, yang sering kita lihat YouTube, yang nggak membangun rohani kita ya otomatis yang kita pikirin ya yang kayak gitu, nggak sesuai yang maunya Tuhan, yang kita rasain yang nggak sesuai maunya Tuhan. Jadi kita nggak bisa ngelakuin sesuai maunya Tuhan, nggak bisa nih balik ke rancangan awal, melakukan kehendak Allah. Karena manusia berdosa, karakter manusia atau cara hidup manusia jadi rusak
Jadi manusia tuh terkunci nih dalam kondisi nggak bisa mencapai kesucian Tuhan, nggak bisa nyampe kualitas 100, nggak bisa nyampe demutnya Tuhan. Makanya keselamatan dalam Kristus Yesus itu dimaksudin ya, biar karakter manusia yang rusak tuh jadi bener lagi. Kan pas Bapak ngeliat ke dunia ini, ke bumi ini kan yang ciptain bumi ini kan Bapak juga ya. Terus dia juga ngeliat manusia yang diciptain juga sama Bapak ini. Terus Bapak tuh ngeliat kayak, wah, dunia lama-lama hancur nih. Kalau misalnya lama-lama standar kesuciannya turun nih. Yang awalnya mikirnya nyontek itu nggak apa-apa, nyontek itu salah, terus lama-lama yang bawah nyontek itu nggak apa-apa, terus lama-lama nyontek itu ya udah emang wajib. Kan lama-lama turun, lama-lama hancur nih manusia. Kalau misalnya nggak ada nih contoh yang benar. Kayak misalnya kalau misalnya guru nyontoin ya, pengen jadi kalian tuh semua harus dapat nilai 100, tapi kan guru harus ngajarin ya gimana caranya dapat nilai 100 kan. Makanya di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus. Biar setiap orang yang percaya kepadanya nggak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah tuh mengasihi dunia ini. Dia tuh nggak pengen manusia-manusia yang dia ciptain ini tuh jadi hancur tiba-tiba udah punah, musnah gara-gara mereka tuh nggak bisa bener lagi, nggak mau. Makanya Allah tuh mengaruniakan Tuhan Yesus turun ke bumi ini buat jadi role model yang benar. Kalau misalnya manusia hidup di bumi ini tuh harusnya kayak gimana sih? Ya harusnya kayak Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Keselamatan kan proses kembalinya karakter manusia yang rusak menjadi benar. Atau proses pemulihan gambar Allah di dalam diri manusia. Gambar itu kan film kan. Proses pemulihan komponen-komponen Allah, proses pemulihan pikiran, perasaan kita, kehendak kita, agar benar lagi, agar jadi sesuai sama yang maunya Tuhan. Di dalam proses keselamatan ini, Tuhan tuh nggak cuma nyelamatin jiwa sama karakter kita, tapi yang diselamatin ya pasti yang berubah juga ya kayak karakter, jiwa sama roh kita maksudnya. Yang diselamatin juga ada karakter atau watak atau cara hidup kita. Sebenarnya yang berubah tuh lama-lama kalau misalnya kita ngikutin ya, kalau kita berubah ya, lama-lama tuh kita jadi bener. Cara hidup kita tuh bener. Yang dulu kalau misalnya kita ngelihat seorang pengemis malah diledekin, sekarang kita kalau ngelihat pengemis jadi kayak kasihan. Kalau ada uang berlebih, pengen ngebantuin. Yang berubah tuh karakter, watak, cara hidup kita yang lama-lama berubah. Kalau misalnya kita masuk ke dalam proses keselamatan. Keselamatan itu kembalinya rancangan Allah terhadap manusia. Makanya kalau ada orang yang masuk ke dalam proses keselamatan ya, pasti ada tuh 1-2 hal yang berubah dalam hidup mereka. Perubahan karakter mereka tuh nggak tiba-tiba kalau misalnya kayak kita ikut KKR nih ya, terus kayak terpanggil, terus besoknya kita jadi suci banget. Nggak bisa cuma gitu. Berproses. Karena kita tuh udah, misalnya Putri berapa tahun sekarang? 12. Bohong banget, 15 ya? 16. Misalnya Putri udah 15 tahun. Putri itu udah 13 tahun, bahkan pengertian yang dari dunia. Putri itu udah mikir kayak, oh nyontek tuh nggak apa-apa. Oh bohong buat kebaikan kita tuh nggak apa-apa. Padahal kan itu egois ya sebenarnya. Bohong buat bisa dapat uang jajan lebih itu nggak apa-apa. Putri itu udah dapat pikiran-pikiran kayak gitu selama 13 tahun. Gak mungkin bisa dikalahin dengan cuma KKN sehari doang. Mustahil coy. Tuhan punya cara mainnya. Gak mungkin dengan ngikutin kayak, wah gue terpanggil nih, gue harus berubah. Pasti mungkin bisa kayak gitu.
Tapi semangat itu cuma bisa bertahan paling 3 hari, paling maksimal ya paling 1 bulan kita suci, terus habis sebulan udah bosan. Kayak misalnya kalau misalnya Putri sukanya nonton drakor nih, pas udah kenal Tuhan jadi malas nonton drakor, terus pas udah sebulan kayak bosen nih, ada drakor apa ya, lama-lama balik lagi tuh kebiasaan-kebiasaan yang lama, watak-watak Putri yang jelek yang dulu. Nggak, bukan Putri yang ini, Putri di universe lain. Watak-watak kita, cara hidup kita yang dari salah menjadi benar, itu tuh proses dinamis. Dia tuh berproses, berjalan terus-menerus. Dari jahat banget sampai jahat aja, sampai hampir benar, sampai benar banget. Itu tuh berproses. Kalau misalnya Putri kayak udah makan pengertian dari dunia 10 tahun, ya otomatis harus 10 tahun yang lebih keras buat kenal Tuhan, biar dia bisa berubah. Sampai cara hidup kita tuh bisa tuh mirip sama Tuhan Yesus lagi. Karena Tuhan Yesus itu manusia yang Bapa tuh berkenan kepada Tuhan Yesus pas Tuhan Yesus jadi manusia. Karena Tuhan Yesus tuh ngelakuin kehendak Bapa, bukan ngelakuin kehendak dia sendiri. Dia tuh nggak jadi majikan bagi diri dia sendiri, tapi dia nggak jadi budak bagi diri dia sendiri, tapi dia jadi budak bagi Bapa. Semua yang dilakuin Tuhan Yesus demi kemuliaan nama Bapa. Kalau orang masuk dalam proses keselamatan, kan pasti dia ada yang berubah ya perlahannya. Sama nih kayak sebuah pohon. Sebuah pohon kalau dibilang bertumbuh, pasti itu dia bakal berbunga, dia bakal berbuah. Pasti mungkin awalnya kecil ya. Terus lama-lama batangnya jadi gede, daunnya makin banyak. Terus lama-lama dia berbunga, dari bunga itu nanti jadi buah. Itu tuh yang namanya bertumbuh. Ada perbedaan. Harusnya juga diri kita tuh kayak gitu. Kalau misalnya kita masuk proses keselamatan, ada yang berubah. Kalau misalnya gue sharing ya, dulu tuh gue setiap hari nggak bisa nggak ngomong kata-kata kasar pas SMA kelas 10. Terus pas diajarin di PA kan, pokoknya lama-lama ini ya, lama-lama kayak bergaulnya sama kayak gengnya Rupus, kayak Rupus, Angelic gitu-gitu. Terus pas lagi main tuh gue sering kayak keceplosan gitu kan, ngomong dok lah, ngomong apalah. Ya pokoknya ngomong-ngomong kayak gitu. Terus dimarahin tuh, gak boleh kayak gitu. Gara-gara gue sering bermain sama kayak Rupus dan teman-teman ya, pas yang teman PA, gue tuh lama-lama berpikir, iya ya, sebenarnya nggak boleh tahu kayak gitu. Sebenarnya gue tuh salah tahu kalau misalnya gue ngomong kasar mulu. Lama-lama ya, gue mikir kayak, kalau misalnya gue gini terus, kapan gue berubahnya? Sebenarnya itu tuh yang buat gue berubah, karena gue tuh berteman dengan teman-teman yang benar. Karena gue setiap hari ketemu sama Rupus, Angelic, dan kawan-kawan, yang buat gue ada pengertian-pengertian yang benar. Ngomong kasar tuh nggak boleh lah, nyontek tuh nggak boleh. Itu tuh yang buat gue jadi berubah. Oh iya, nggak boleh. Jadi sebenarnya penting nih dalam komunitas kita, bertahan di komunitas kayak gini, kayak sekedar tukar informasi aja tuh bisa mempertahankan semangat gairah kita. Karena kalau misalnya kayak nggak diingetin ya, gue pernah tuh waktu itu seminggu kayak hilang, nggak mau main sama anak-anak itu. Setelah gue lihat ya lama-lama gue hancur. Lama-lama gara-gara gue nggak denger Rupus negor gue ngomong kasar lagi. Lama-lama gue sering ngomong kasar lagi di kelas. Gara-gara gue nggak ada kebiasaan buat ngerenungin kalau misalnya itu tuh salah. Karena gue tuh udah mikir kayak 10 tahun sebelumnya, gue udah mikir kayak, ngomong kasar biasa aja, orang semua ngomong kasar. Emang salah kalau ngomong kasar? Gue tuh dulu parah banget sih. Gue dulu kalau istirahat ya naik-naik ke meja. Terus kalau kesal sama gurunya, pokoknya ngomong kasar. Naik-naik ke meja terus loncat-loncat dari meja ke meja. Wah, gue dulu parah banget. Pokoknya pas istirahat tuh, gue tuh kan ada istirahat 1, istirahat 2. Istirahat 2 tuh yang bener-bener lapar banget. Istirahat 1 tuh kayak cuma capek doang, capek biasa. Jadi pas istirahat 1, kalau gue kesel sama gurunya ya,
gue naik ke atas meja, gue teriak-teriak, ngomong kasar. Bahkan tuh sampai kayak ada yang temen yang gue yang muslim tuh kayak, ih ngapain sih Lan, kok malah kayak lu ngomong kasar mulu sih, ngomong kasar terus kenapa lu harus diumum gitu. Dulu tuh gue parah banget, separah itu pokoknya. Lucu lah. Terus gara-gara gue ya berteman sama Rupus dan berteman sama Angelic, Rendo, dan kawan-kawan galas yang lainnya, Kezia, Dimas. Karena gue chatan tiap hari, itu tuh yang buat semangat gue tuh tetap ada. Yang buat kalau, Lan nggak boleh ngomong kasar, Lan nggak boleh ngomong kasar. Waktu itu mungkin gue masih bandel, terus pokoknya di chat terus, kan gue ada grup bertiga, Kezia, Dimas, gue tuh di chat terus kayak, Lan lu hari ini udah ngomong kasar berapa kali? Malah ketemu sama mereka aja hari itu kan. Tapi gue pas lagi chat, Lan lu hari ini udah ngomong kasar berapa kali? Kan kayak, anjay gue sejahat itu kan. Gue sering ngomong kasar itu kan. Setelah gue pikir-pikir, iya, emang gue jahat. Kalau misalnya Kezia, Dimas gak nanya kayak gitu ya, gue nggak bakal berubah. Kayak layaknya sebuah pohon dibilang bertumbuh kalau dia punya buah. Manusia juga dibilang selamat kalau misalnya ada karakter mereka yang berubah, cara hidup mereka yang berubah. Gue dulu pertama kali nyontek kayak kapan ya? Kelas 3 SD gue takut banget nyontek. Serius, gue dulu alim dikit. Alim dikit. Gue kelas 3 SD, pokoknya kelas 3 SD. Pokoknya prinsip gue, kalau misalnya gue ujian, gue nggak mau nyontekin orang. Karena itu dosa, karena dia pakai nilai gue. Tapi kalau misalnya PR ya nggak apa-apa lah, orang nilainya kecil. Gue mikirnya gitu. Tapi dulu ya kan gara-gara gue pas kelas 3 SD, awalnya takut ya. Awalnya kan pasti deg-degan ya kalau ngelakuin salah. Deg. Wih, gue nyontek. Guru tahu gak ya? Deg. Tapi gue ngeliat tuh temen gue tuh semua kayak, oh ya udah biasa aja lah, nyontek aja. Tapi gue gara-gara baru pertama kali gue deg. Tapi semakin lama gue nyontek, semakin lama gue terbiasa dengan kebiasaan yang salah itu, gue lama-lama udah nggak ada lagi nih yang ingetin. Dan kalau misalnya nyontek selanjutnya mungkin masih takut. Tapi lama-lama, 2 hari kemarin gue nyontek biasa aja, nggak ketahuan. Gue 2 hari kemarin nyontek, nilai gue bagus, gue nggak perlu belajar. Gue nggak perlu capek-capek belajar, gue tinggal nyontek doang, dapat nilai 100. Lama-lama seneng kan? Lama-lama kita jadiin biasa, nyontek itu jadi sebuah, oh ya udah, nggak apa-apa lah. Terus pas kelas 11 ya, kelas 11 pas UTS sama UAS ya, gue lupa. Gue tuh komitmen ke diri gue, pokoknya di ulangan kali ini gue nggak mau nyontek sama sekali. Maupun nyontekin ataupun dicontekin, gue nggak mau sama sekali. Dan blow on-nya, gue nggak mau belajar juga. Otomatisnya ya udah, gue remet banyak. Tapi walaupun gue remet banyak, gue seneng. Gue bisa nih nggak nyontek nih. Gue bisa ngalahin diri gue yang lama. Gue bisa nggak nyontek. Gue bisa nggak ngelakuin yang salah. Karena gue punya teman-teman yang ngedukung gue. Waktu itu kan gue ngomong ke Kezia, Dimas ya, pokoknya di minggu ini gue nggak mau nyontek sama sekali ya, lu tungguin kata-kata gue. Terus mereka nanya, wede, terus dulu belajar galan? Enggak. Terus ya udah, gue bilang ya udah nggak apa-apa, yang penting gue matiin buat nyontek dulu, baru nanti kalau misalnya gue bisa belajar, gue belajar dulu. Jadi ujungnya gue tuh hari itu gue kayak, kalau misalnya mood belajar gue belajar, kalau misalnya pelajaran yang gue suka sih kayak MTK gue belajar tuh, tapi ya tetap aja 60. Kalau nyontek mungkin kata gue, sebenarnya setelah gue nggak nyontek ya, gue pikir kalau gue belajar sama nyontek gue bisa 100. Kalau misalnya gue ini ya, kalau mau waktu itu mau belajar. Tapi kan gara-gara gue berpikir ya udah nggak apa-apa kalau nyontek. Ya udah paling 60. Otomatis kan ada kan kalau misalnya yang kita bilang kehendak bebas kan ada tanggung jawab ya yang kita pilih. Ya tanggung jawab dari gue pengen milih buat nggak nyontek ya itu. Nilai gue jelek, otomatis gue remet. Waktu itu gue nggak apa-apa, gue mikir ya udahlah nggak apa-apa, orang nilai juga, nilai nggak membuat kita masuk surga, masuk PTN. Itulah ya. Tapi gue gara-gara kelas 10 gue semester 1 ranking 36. Gue udah mikir udahlah nggak mungkin lah gue dapat SNM, ya udahlah.
Kalau misalnya kita ngomong ya, keselamatan itu proses kembalinya manusia ke rancangan awal, jadi benar lagi. Kita tuh harusnya bisa tuh masuk ke proses itu. Kita tuh harusnya bisa tuh masuk ke proses yang namanya keselamatan, proses berubahnya karakter kita dari salah jadi benar. Kan kita dituntut sempurna ya. Kalau kita buka Matius 5 ayat 48. Gue bacain. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Betul. Yang sempurna di sini apa? Ya, kualitasnya. Kualitas film kita tuh harusnya sempurna. Kayak Bapak menghendaki kita tuh sempurna, kayak Bapak sempurna. Kayak awalnya manusia ciptain kan emang 100. Ya Bapak tuh pengennya 100. Nggak pengen 90, nggak pengen 80, nggak pengen 99. Maunya 100. Maunya yang bener, yang mirip, yang sama. Makanya keselamatan tuh kembalinya fungsi komponen-komponen pikiran, perasaan, kehendak bebas kita biar bisa lagi digunain sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau secara singkatnya, cara hidup kita, karakter kita sesuai dengan cara hidup Tuhan. Pikiran perasaan kita sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Itu sebenarnya keselamatan. Proses kembalinya rancangan awal manusia, proses kembalinya manusia ke rancangan awal, ke rancangan semula. Kalau Tuhan pengen nyiptain kita awalnya 100, ya pengennya jadi 100 lagi. Nggak pengen 99, 90, 98. Nggak bisa dinego, nggak bisa ditawar. Amin. Ada yang mau nanya? Yang di Zoom ada yang mau nanya? Kalau ada yang bingung, tanya aja ya, guys. Oke. Kalau nggak ada yang mau nanya, ini apa ya?